Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Elizabeth Novita. Nah, kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menampilkan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dibimbing oleh Dr. Intan Kusumawati MPD. Nah, selanjutnya berikut video penjelasannya. Simak baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, apa sih arti dari hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang wajib atau harus diperoleh oleh setiap atau individu yang telah ada sejak dilahirkan bahkan sebelum dilahirkan. Berdasarkan buku Hak atau Kewajiban PPKN Paket A oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengertian kewajiban ialah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun menurut buku Indahnya Kebersamaan PPKN Paket A oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, arti kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai peraturan yang berlaku. Bangsa dan negara. Bangsa berasal dari kata etnos dalam bahasa Yunani yang berarti suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi identitas bersama. Dalam konteks modern, bangsa sering diidentikan dengan negara atau entitas politik. Namun, penting untuk dipahami bahwa bangsa tidak selalu berkaitan dengan negara. Contohnya, bangsa Kurdi yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah, namun tidak memiliki negara sendiri. Negara merupakan suatu entitas politik yang merupakan kesatuan wilayah geografis, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan tertinggi. Negara memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengatur kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Terdapat beberapa elemen penting dalam sebuah negara, antara lain, yang pertama wilayah, merupakan batas-batas geografis yang menjadi cakupan kedaulatan negara. Yang kedua rakyat, merupakan penduduk yang tinggal di wilayah negara dan menjadi bagian dari entitas tersebut. Yang ketiga pemerintah, merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan negara. Dan yang keempat, kedaulatan merupakan kewenangan tertinggi negara dalam mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri. Penduduk dan warga. Merujuk Jurnal Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia, dalam konteks kenegaraan yang ditulis oleh Agre Kencana, penduduk adalah warga negara dan orang asing yang berdiam di wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, kelompok orang asing hubungannya dengan suatu negara hanya selama mereka berada dalam wilayah negara tersebut. Apabila sudah tidak berada lagi di dalam wilayah Indonesia, hubungannya telah terputus dan tidak lagi menjadi penduduk Indonesia. Hak penduduk mempunyai hak untuk memperoleh, yang pertama, dokumen kependudukan. Seperti kartu tanda penduduk dan akta kelahiran itu merupakan dokumen pribadi penduduk. Yang kedua, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang ketiga, perlindungan atas data pribadi. Pada 17 Oktober 2022, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk melindungi data pribadi warganya. Yang keempat, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Kepastian hukum atas kepemilikan adalah tanda bahwa suatu dokumen pribadi yang sudah disahkan. Yang kelima, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya. Yang keenam, ganti rugi dari pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Asas kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan adalah bagian dari konsep kewargaan,
warga suatu kota atau kabupaten dapat disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten karena keduanya adalah satuan politik. Kewarganegaraan menjadi sebuah hal penting dalam otonomi daerah, sebab masing-masing dari satuan politik tersebut akan memberikan hak atau biasanya sosial yang berbeda-beda bagi setiap warganya. Adapun pengertian kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, Graham Murdoch. Murdoch berpendapat bahwa kewarganegaraan ialah hak yang dimiliki oleh warga negara untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan suatu hal baru yang akan membentuk ide-ide yang besar. Yang kedua, Kołowski. Kołowski mengatakan bahwa kewarganegaraan merupakan ikatan hukum yang terjalin antara negara dengan warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu kontrak politik yang mana sebuah negara tersebut memiliki hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. Kewarganegaraan di sini merupakan bagian dalam konsep kewargaan. Asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia. Yang pertama, asas sanguinis atau asas love of the blood. Asas yang mengakui kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Yang kedua, asas ius soli atau asas law the soil. Asas ini mengakui kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran si anak. Misalnya, ada seorang anak yang lahir di Indonesia, maka orang tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia suatu saat sesuai keinginan. Yang ketiga, asas tunggal. Asas ini mengartikan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai kewarganegaraan ganda atau dua kewarganegaraan. Jika seorang lahir di luar negeri dari pasangan Indonesia, maka dia hanya boleh memilih satu kewarganegaraan. Setelah dewasa, harus memilih warga negara mana yang diinginkannya. Yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda yang dikhususkan kepada anak-anak namun tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah dewasa, maka anak akan menentukan kewarganegaraan yang dipilihnya berdasarkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Problem status kewarganegaraan. Menurut peraturan hukum yang berlaku, status kewarganegaraan adalah posisi yang dimiliki setiap orang yang tinggal di suatu negara terkait dengan status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan tertuju pada kontak hukum dengan setiap individu dengan negara dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban mereka dengan negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, telah tercantum pada pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dengan begitu, seseorang memiliki wewenang untuk memperoleh status kewarganegaraan yang telah dilegalkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia juga terjadi permasalahan status tanpa kewarganegaraan yang biasa disebut apartheid. Apartheid adalah ketika seseorang tidak dianggap sebagai warga negara oleh warga negara manapun. Kondisi ini dapat menyebabkan banyak masalah dan kesulitan bagi orang yang mengalaminya. Jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka berisiko kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, mereka mungkin mengalami kesulitan saat bepergian, bekerja, atau mendapatkan dokumen resmi. Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, bahasa, atau gender adalah salah satu penyebab utama ketidakan kewarganegaraan. Negara juga dapat menghapus kewarganegaraan melalui perubahan hukum yang menggunakan kriteria diskriminatif. Hak warga negara. Hak warga negara Indonesia merupakan salah satu keistimewaan menjadi warga negara Indonesia. Hak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan,
Salah satu contoh hak warga negara Indonesia diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyatakan setiap warga negara diberikan hak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan, yang layak pasal 28A. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup, pasal 28B ayat 2. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia, pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, pasal 28I ayat 1. Dan yang kesembilan yaitu hak pilih warga negara dalam demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk hak warga negara untuk memberikan suaranya kepada tokoh yang dianggap layak menjadi wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan sarana demokrasi bagi warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban warga negara. Terdapat beberapa contoh kewajiban sebagai warga negara secara umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut ini penjabarannya. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta bela negara. Kewajiban itu tertulis dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain dinyatakan dalam pasal 28J ayat 1 yang bunyinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Keempat, wajib tunduk ke pembatasan sesuai undang-undang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk ke pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal demikian sesuai dengan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, wajib ikut serta dalam pendidikan dasar. Hal ini tertuang dalam pasal 31 ayat 2
yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban negara dan pemerintah. Kewajiban negara merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola suatu negara. Kewajiban negara bersifat legal dan mengikat sehingga harus dipatuhi demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Macam-macam kewajiban negara. Ada beberapa macam kewajiban negara yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, kewajiban untuk melindungi warga negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, kewajiban untuk menyelenggarakan keadilan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keadilan dalam segala lini kehidupan masyarakat. Hal ini termasuk dalam menyediakan akses terhadap sistem peradilan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Yang keempat, kewajiban untuk memberikan kesejahteraan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan publik yang mencangkup bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup. Pemerintah perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Hal ini termasuk dalam menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah meliputi A. Melindungi masyarakat, menjaga persyaratan dan kesatuan. B. Melindungi kualitas kehidupan masyarakat. C. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. D. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Dan E. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.